Bab 1802. Tidak berencana membunuh kalian. Dapat dilihat bahwa lelaki tua itu tidak berbohong, dan dia melakukan apa yang dia katakan. Dia benar-benar tidak membunuh Erikin. Aku biasanya menghadapi penguntitan dari orang yang ingin merebut barang berhasil milikku dan aku akan membunuhnya untuk menghindari kerepotan. Namun, kamu adalah kultivator yang berprinsip. Jika aku membunuhmu, aku selalu merasa sedikit disayangkan. Erikin berkata, tersenyum pada lelaki tua itu. Setelah itu, rantai di tubuhnya, seolah-olah kehilangan spiritualitasnya, jatuh dalam sekejap. Apa, kamu? Orang tua itu tercengang seolah-olah disambar petir. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Apa yang terjadi? Erikin yang telah memulihkan kebebasannya, sudah melangkah maju di depan orang tua itu. Sebuah tamparan di pundak lelaki tua itu, langsung menyegel kultivasi lelaki tua itu, lalu mengangkatnya seperti ayam. Erikin segera melambaikan tangannya, dan pagoda 100 pusaka tiba-tiba menjadi kecil dan kembali ke tangannya. Guru. Kedua murid lelaki tua itu terkejut, dan sebelum mereka maju, Erikin mengacungkan tangannya. Ribuan Sky Eater terbang keluar mengelilingi mereka berdua, membuat dengungan yang mendebarkan, membuat kedua wanita itu panik dan takut untuk bergerak sama sekali. Sky Eater, kamu benar-benar memiliki serangga beracun kuno ini, dan menggunakannya menggigit rusak pagoda 100 pusakaku. Melihat ini, lelaki tua itu juga menyadarinya, wajahnya cemberut. Sebagai pewaris paviliun Peri Linglong, dia tentu tahu kekuatan serangga beracun ini, bahkan buku klasik yang ditinggalkan oleh paviliun Peri Linglong secara khusus menyatakan bahwa binatang ini super tajam dan anti dari banyak senjata ajaib. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa indah mekanisme harta karun yang kamu murnikan, Sky Eater menggigitnya, secara langsung menghancurkan struktur dan membuatnya kehilangan kekuatannya. Dia tidak menyangka Erikin memiliki hal seperti itu, kali ini dia salah perhitungan. Tidak hanya dia ditangkap, tetapi kedua murid itu juga jatuh ke mulut harimau. Teman kultivator, jatuh di tanganmu, terserah kamu akan bunuh atau tebas. Tapi minta tolong satu hal, bisakah kamu ampuni muridku? Orang tua itu memandang Erikin dan memohon dengan getir. Saat ini, kamu masih ingin menyelamatkan orang lain. Erikin mengangkat alis. Mereka semua adalah orang-orang miskin yang orang tuanya telah meninggal, dan kultivasi mereka tidak tinggi, jadi mereka tidak akan menjadi ancaman bagimu. Ini bukan keputusanmu. Erikin menggelengkan kepalanya, dan melemparkan lelaki tua itu ke dataran tinggi di pegunungan yang tertutup salju, lalu mengendalikan kedua wanita itu dan melemparkan mereka ke samping lelaki tua itu. Bersambung. Bab 1803. Melatih pasukan es. Senior Qin benar-benar menakutkan. Aku tidak bisa menyinggung perasaannya sama sekali ketika aku mengatakan apapun di masa depan. Aku tidak bisa menjual buku bergambar 100 wanita cantik ini tanpa pandang bulu. Reddy Zhou memegang 10 koin roh emas ungu di tangannya dengan tercengang. Dia telah mendapatkan penghasilan puluhan hari dalam satu hari, jadi seharusnya senang, tetapi jalan dengan Erikin sangat berbahaya, dia tidak bisa tertawa sama sekali. Penguasa Istana Es telah diberitahu sebelumnya, dan dengan izin, Erikin membawa ketiga orang tua itu langsung ke lembah di belakang pegunungan yang tertutup salju. Sepanjang jalan, kedua belah pihak juga saling memperkenalkan. Orang tua itu bernama Fugo Shen, dan kali ini dia datang ke rumah Zeng mencoba peruntungan untuk melihat apakah Pupet bisa mendapatkan slip giok warisan. Namun, karena slip giok dibawa pergi oleh Erikin terlebih dahulu, dia membawa muridnya ke pameran perdagangan dengan santai. Tanpa diduga, dia menemukan benda peninggalan paviliun Peri Linglong. Adapun pelacakan, itu juga salah satu metode yang digunakan oleh orang tua itu dari mewarisi paviliun Peri Linglong. Ketika dia mendekat,
dia mencuri sedikit aura Erikin, dan kemudian meletakkannya di pupet serangga pencari penciuman yang dibuat khusus, dan mengikuti Erikin keluar kota untuk menguncinya. Mengetahui hal ini, Erikin juga diam-diam mengaguminya. Dia mengubah wajahnya, napas kultivasi juga disembunyikan, tetapi setiap tubuh manusia berbau berbeda. Fugo Sen ini ternyata dapat menggunakan poin ini untuk melacak. Mengetahui bahwa mereka akan melayani Istana Es Arktik, guru dan kedua muridnya merasa jauh lebih santai. Istana Es Arktik masih terkenal dengan aliran pertapa abadi di kedalaman wilayah utara, dan seharusnya tidak melakukan pengingkaran janji. Erikin juga berjanji kepada Fugo Sen bahwa jika pihak lain melakukan pekerjaan dengan baik, setelah itu, jika cincin kuno Linglong masih ada, dia bisa mengambil cincin kuno Linglong untuk dipelajari selama beberapa hari. Fugo Sen bahkan lebih bersemangat ketika dia mendengar itu, dan terus mengucapkan terima kasih. Segera setelah Erikin datang ke lembah, penguasa Istana Es juga datang lagi. Dia memberikan tas penyimpanan kepada Erikin, yang diisi dengan berbagai bahan pemurnian alat. Inilah yang diminta Erikin untuk dilakukan oleh Fugo Sen dan muridnya, untuk membangun 100 pasukan es untuk digunakan dengan pedang roh teknik pedang Dewa Es. Erikin, kudengar kamu mengubah pasukan es menjadi teknik pedang Dewa Es, dan juga menyelesaikan teknik. Penguasa Istana Es bertanya. Apakah penguasa istana tidak percaya? Kata Erikin. Bukan begitu, jika menggunakan orang maka tidak boleh curiga, jika curiga maka jangan pergunakan orang. Karena kamu yang bertanggung jawab atas masalah ini, aku tidak akan pertanyakan. Penguasa Istana Es menggelengkan kepalanya. Namun, waktu hampir habis. Pasukan es akan kelelahan untuk merenovasi teknik. Jika kamu membutuhkan master permurnian obat atau pil dewa, bicarakan saja. Aku memang perlu. Erikin tersenyum dan berkata, tapi master permurnian obat atau pil dewa tidak perlu. Penguasa istana bisa langsung memberiku rumput ajaib dan rumput roh, dan aku akan memurnikannya. Baiklah, intinya, bicarakan saja jika kamu membutuhkan sesuatu. Penguasa Istana Es langsung setuju. Karena harapan perjalanan tanah ekstrim dititipkan pada Erikin dan Vinolasu, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lagi pula, keduanya juga sedang membantu Istana Es Arktik. Erikin, sebenarnya, Ye Siwu atau Dai Sili tidak berkarakter buruk. Hanya saja kamu datang ke sini untuk pertama kalinya dan menjadi komandan, yang membuat mereka menolakmu. Aku ingin mencari kesempatan untuk membuat kalian bahas bersama masalah ini. Penguasa Istana Es berbicara saat berjalan di lembah dengan Erikin. Ini tidak perlu, aku bisa menangani ini, penguasa istana, santai saja. Erikin tersenyum ringan. Penguasa Istana Es tercengang, lalu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sambil mengobrol, mereka berjalan ke lembah tempat pasukan es berlatih. Ini adalah ruang terbuka lebar yang diselimuti kabut spiritual, dikelilingi oleh susunan padat, ratusan batu roh kualitas atas dengan kecemerlangan yang berkilauan. Formasi mengerahkan kubah Reiki, dirajut dalam bentuk mangkuk terbalik, benar-benar menyembunyikan bagian dalamnya. Di seberang formasi tirai cahaya, meskipun tidak ada yang bisa dilihat di dalam, kamu bisa mendengar ledakan suara dan ledakan kekosongan. Erikin dan penguasa Istana Es sama-sama berdiri di luar formasi. Melatih pasukan es, tentu saja, tidak bekerja di balik pintu. Menjaga pasukan es ini di lembah tertentu untuk latihan dapat meningkatkan banyak kekuatan tempur. Alasan mereka berkumpul di lembah rahasia ini karena ada formasi sihir besar yang dibangun oleh penguasa Istana Es Arktik sebelumnya. Dalam formasi sihir ini, kultivator dapat mensimulasikan pertemuan dengan banyak monster iblis atau situasi di luar perjalanan gunung suci tertinggi abadi, untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu.
Meskipun monster iblis yang diproduksi di sana palsu, tetapi kekuatan dan levelnya nyata, dan hanya dengan cara ini dapat menghasilkan efek pertempuran yang sebenarnya. Hal ini tidak hanya untuk Istana Es Arktik, tetapi juga untuk Partai Jihuo. Eric Kin mengamati pola formasi di sini, dan menemukan bahwa prinsip formasi sihir mungkin mirip dengan pagoda percobaan pelatihan keluarga Zheng. Semuanya untuk menciptakan dunia, sehingga kultivator dapat terus meningkatkan diri dan mengatur dirinya dalam kondisi yang relatif aman. Selain formasi, ada juga sesepuh yang menjaga berjalannya formasi dan bertanggung jawab atas manipulasi. Salam penguasa istana. Melihat penguasa istana es mendekat, sesepuh segera membungkukkan badan. Nenek Yu, bagaimana pelatihan Yesi Wu mereka? Tanya penguasa istana es. Dalam uji coba formasi sihir ini juga terdapat berbagai standar penilaian, dan kesulitan yang dapat diselesaikan oleh pasukan es, untuk menegaskan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Lapor penguasa istana, hari ini wakil komandan Wu mereka memodifikasi teknik pedang Dewa Es yang diberikan oleh pemimpin Qin. Mereka masih beradaptasi sekarang, dan mungkin mereka terjebak di sekitar 3 bintang. Wanita tua itu menjawab, 3 bintang, berapa banyak yang mereka jangkau sebelumnya? Kata penguasa istana es. Puncak bintang ke-6, tapi sudah macet beberapa bulan. Jawab Nenek Yu. Ketika Yusef Wu sebelumnya memimpin tim, pasukan es lulus ujian bintang 7, penguasa istana, kurangnya batu ekstrim, latihan pasukan es juga terpengaruh. Nenek Yu menghela nafas. Perjalanan gunung suci tertinggi abadi, Istana Es Arktik kembali dengan tangan kosong selama 1500 tahun berturut-turut. Tidak hanya para murid tetua yang terkena dampaknya, bahkan pasukan es paling elit pun secara alami tidak dapat menghindar. Wajah penguasa Istana Es juga sangat serius, dan dia bertanya kepada Nenek Yu tentang situasi pasukan es. Eric Kin mendengarkan dan sedikit mengernyit. Dilihat dari sini, pasukan es memang jauh lebih lemah. 500 tahun yang lalu, lebih dari 60 orang tewas dari 100 orang pasukan es. Sekarang kultivasi Yesi Wu dan lainnya lebih buruk lagi. Jika benar-benar masuk ke tanah ekstrim hari ini, khawatir kematiannya akan mencapai 70 atau 80 orang. Ini berarti bahwa hampir seluruh pasukan dimusnahkan. Dampaknya, pasukan es lanjutannya kurang bimbingan dari kultivator lama, dan khawatirnya akan semakin parah. Tampaknya bahkan teknik pedang Dewa Es saja tidak cukup, dia harus memikirkan sesuatu yang lebih. Siang hari, Yesi Wu datang menemui Eric Kin seperti yang dikatakan Nenek Yu. Wakil Komandan Wu, aku melihat kalian berlatih di formasi sihir pagi ini, aku merasa waktunya terlalu singkat. Jika terus berlanjut, 9 hari tidak akan cukup bagi kalian untuk mengintegrasikan teknik pedang Dewa Es. Melihat Yesi Wu, Eric Kin berkata lugas. Apa maksud pemimpin Qin? Yesi Wu tercengang, dan bertanya-tanya apakah Eric Kin akan menyerah. Maksudku, waktu kalian untuk berlatih taktik pedang perlu bertambah. Eric Kin memandang Yesi Wu dan berkata, dulu masuk formasi sihir untuk berlatih 3 kali sehari, kan? Aku berencana untuk meningkatkannya menjadi 6 kali. Menggandakan jumlah percobaan. Pemimpin Qin, tidakkah ini terlalu berisiko? Mungkin akan ada korban jiwa. Mata Yesi Wu melebar, penuh kejutan. Bersambung.